tiang untuk LPD nanti untuk mungkin anak cucu ada ya, bagaimana bisa menjaga LPD, nama LPD Desa Dagal Cangkring lebih baik daripada yang dipimpin oleh tiang. Begini Pak, saya dulunya kan amal dulu pendidikan Pak ya. Pendidikan saya jalur guru Pak, guru saya Pak. Nah itu saya di Denpasar ngonor istilahnya, ngabdi di SD Anugerah. Karena di sini bapak saya jadi jadi rohaniawan di pura di sini sebelah kan. Jadi rohaniawan di sebelah, meninggal Pak. Nah itu sendirian ibu saya. Artinya tidak ada yang nemenin gitu, tidak ada yang artinya diajak pada saat kegiatan. Saya pulang lah dari Denpasar sampai di rumah. Saya kalau dipaksa ya, kalau memang dari dipaksa ya, disuruh mendampingi ibu saya di pura. Saya udah tidak mau karena belum saatnya, masih usia, masih senangnya jalan-jalan Pak. Akhirnya gimana ya? Biar nanti tidak istilahnya kena karma kan, saya mengikuti sebentar. Nah itu sambil jalan saya disuruh ikut di LPD sambil kita, karena tiang tidak punya kerjaan, disuruh LPD menggantikan pengurus lama. Nah dalam perjalanan itu ada satu masalah, karena seorang rohaniawan tidak boleh ikut di LPD. Kenapa? Ini istilahnya orang sudah disucikan, pasti nanti ada bahasa-bahasa yang negatif didengarkan, apalagi pekerjaan seorang, tidak boleh ngambil pekerjaan kotor. Sedangkan dalam pikiran saya belum pendidikan anak saya belum sampai tuntas, di mana kita cari biaya untuk menyekolahkan dia. Akhirnya saya mengambil salah satu sikap di pura, saya keluar istilahnya, digantilah gitu, biar saya bebas bekerja, biar saya bebas melakukan suatu aktivitas apapun biar tidak ada cemoohan dari masyarakat. Nah itu mengawali pekerjaan di LPD itu memang Pak luar biasa sulit Pak. Ini adalah lembaga kepercayaan. Masyarakat kalau tidak percaya tidak mungkin dia bisa sampai menaruh uang miliaran Pak. Saya berjalan kayak bagaimana cara mendapat simpati dari masyarakat. Saya berusaha rembug-rembug dengan LPD lain, termasuk ke Denpasar minta ilmu. Akhirnya ketemulah pada saat gini, Sirtip namanya Pak. Ketemu dengan LPD Jimbaran. Mungkin jodoh saya, dan kebetulan istri LPD Jimbaran itu adalah teman sekolah Denpasar dulu Pak. Ngerembug. Pak LPD Jimbaran kan gede Pak ya. Gimana enggak bisa Bapak naruh istilahnya dana di LPD kerja. Disambut dengan baik lah Pak. Berapa kamu perlu? Istilahnya bukan pinjam biar nanti ada beban, saya naruh tabungan di sini Pak. Nah, dia dikasih kapasitas 1M waktu itu. Dengan tabungan 1M itu saya berani artinya menuper kredit, bagaimana bentuknya, apa usaha. Akhirnya lancar Pak. Saya itu masyarakat mau minjam segini bisa, minjam segini ada, tumbuh kepercayaan Pak. Dari sana masyarakat nabung antusias gede. Kita pada saat akhir tahun door prize gitu istilahnya. Artinya kita pertanggungjawaban setiap tahun bisa diterima oleh masyarakat. Dari saat itu masyarakat rupanya terus ke LPD Pak nabung. Sehingga dalam perjalanan waktu saya kelebihan dana Pak. Kelebihan dana. Wih bagaimana jelas ke dana itu yang kita himpun di LPD kan dibungahi Pak ya. Sedang manuver kredit masih agak gini lesu. Terpaksa ambil jalan pertama, di tabungan yang kita pinjam di LPD Jimbaran dikembalikan biar nanti beban bunga. Nah itu menurunkan suku bunga kredit, mau ngambil usaha lain-lain. Akhirnya dari itu ya Hostogaro Pak sampai sekarang berjalan Pak. Nah itu masyarakat masih percaya dengan dia, masih dengan antusias dia menabung, deposito. Artinya masyarakat itu sekarang sudah 80% melirik LPD Pak. Karena apa? LPD tujuan utama itu adalah
membantu masyarakat bagaimana bisa mengurangi beban. Harus tungkaro Pak, sampai saat ini LPD kami sudah bisa, utama di dalam usaha ini kami sudah bisa membebaskan keramu untuk urunan Pak. Setiap odalan pujo wali Pak ya, kita di sini di Puro setiap tahun anggarkan 90 juta untuk odalan Pak. Belum yang lain-lain, artinya untuk bunyo di Banjar, kematian juga Pak. Ada istilahnya setiap orang meninggal di Keramo wilayah Tegal Cangkring Pak ya. LPD kita Tegal Cangkring ini wajib istilahnya menjenuhkan. Kita sudah kerjasama dengan supplier air. Setiap ada kematian, Pak, tanpa sepengetahuan tiang nih, tiang ngabung air besar mereka 10 kerat, kematiannya, oh silahkan datanglah. Udah berapa orang yang sudah dibawakan? 3 orang. Kita 10 dus niko, 10 dus air mineral wajib niko Pak. Setiap ada orang kematian, tidak mengenal kaya miskin, tidak mengenal. Dimanapun tempatnya sewilayah Tegal Cangkring hadir Pak. Dan itu sampai sekarang masyarakatnya sudah bisa dikatakan LPD dirasakan. LPD Tegal Cangkring sampai saat ini sudah bisa dirasakan, sudah merasakan olehnya masyarakat. Oh setiap sekarang odalan sing perlu lagi mengurunan Pak. Tidak perlu tinggal istilahnya orang Bali membawa pisau, ngolah, ngelawar, nampak celeng gitu Pak. Dananya sudah di LPD. Makanya ya gimana yang berpikir, oh inilah LPD gitu ya. Inilah LPD. Makanya seperti Pak Mantro, arahan Pak Mantro nih kok, bagaimana, apa tujuan LPD? Berdirinya LPD, apa tujuan didirikan di masyarakat? Inilah salah satu bisa meringankan beban kamu. Dan masyarakat yang mau artinya yang mau keluar negeri TKI tidak perlu bingung lagi Pak, tidak perlu bingung di mana nyari uang untuk kita berangkat. Kita punya LPD, masuk ke LPD berapa perlu gitu. Sekarang LPD udah berani nantang Pak, nantang masyarakat dalam artian tetap prinsip kehati-hatian tetap Pak. Walaupun kita sudah hati-hati, namanya manusia tidak sama punya pikiran, pasti ada masalah Pak. Tidak ada jalan yang lurus, tidak ada hutan, tidak ada bojoknya gitu kadang dia berpikir. Semua masyarakat yang berpikir bagaimanapun hutan itu belantara pasti ada keranya Pak. Saya bilang gitu, oh prinsip kengken dia perjalanan LPD bagus, pasti ada masalah. Memang benar Pak. Masalah utamanya yang kita di sini masalah cuma satu Pak. Bermasalah di mana-mana itu Pak. Itu penyakit LPD sampai sekarang Pak. Apalagi kemarin diikutkan dengan COVID Pak. Ini di tahun 2023-22 ini masih dampak COVID dirasakan oleh masyarakat. Belum 100% bisa dia hadir ke LPD. Nah itu sekilas gambaran yang ada di LPD gitu. Prinsip Om, kita bekerja bagaimana kita diberikan kepercayaan. Prinsip yang itu Pak. Kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Kita memanfaatkan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti masyarakat sudah mempercayai kita diamburadulkan kepercayaan itu. Nanti tidak tiang nanti keluarga tiang sendirian, tiang itu pikiran tiang. Anak yang diam-diam tidur di rumah kena masalahnya. Oh anaknya si A kena korupsi. Jangan sampai Pak. Mudah-mudahan tidak. Tiang lebih baik berpikir. Jangan menggunakan hak, bukan hak kita. Lebih baik kita berusaha gimana. Makanya tiang itu prinsip. Kengken nak ngomong dia tetap dia di sini dari jam 8 sampai jam 4 kadang. Kita LPD tanggung jawabin di rumah Pak. Jam 4 ke atas sampai paginya kita punya pekerjaan di sawah itu yang tanggung jawab. Makanya tiang tidak istilahnya tidak terlalu tidak terlalu serius dalam hal ini untuk di sawah dan yang kita tetap berjalan dengan apa adanya. Aturan ada, kebijakan ada, istilahnya LPD itu kan milik kita semua. Jangan kaku seperti bank, di mana kita bisa istilahnya kebijakan jalan. Kalau kaku seperti bank timur, tidak ada yang lihat LPD-nya Pak. Karena itu yang LPD sekarang ini kan begini Pak. Contoh, itu yang dirasakan penuh oleh masyarakat. Ada kematian Pak. Kematian kan tidak dia intinya tidak punya tidak ada perencanaan, mati tidak punya uang.
dijong oleh pipis pengidang bapak atau ibu selesai istilahnya orang beli ngaben. Langsung ke sini Pak, ngomong minimal 20 juta, minimal 20 juta tanpa jaminan Pak. Dan untuk bisa upacara adat itu aja. Seperti tadi baru kemarin meninggal Pak. Dia perlu ngaben ngelanus 50 juta. Oh siap, udah cair. Ngomong sekarang cair gitu Pak. Itulah LPD Pak. Tapi kadang-kadang Bu ya, kita sudah berusaha pelayan, ada saja yang ini istilahnya provokator. Oh LPD begini. Dibilang LPD, ngurus LPD gampang, orang minjem uang kasih orang. Ya itu kalau masyarakat percaya Pak. Ini kan tiang jujur Bu, tiang rasakan menumbuh kepercayaan dari masyarakat bukan 1 tahun, 5 tahun Pak. 10 tahun tiang belum rasakan masyarakat Pak. Artinya ini makanya ini bukan intermezzo atau bagaimana Bu. Nanti kalau Pak Mas saya di LPD kalau tarik pipis, boy, awan nih berpikir. Karena tiang buyo aja artinya bukan ya harus tiang di LPD, cuma tiang berpesan dengan teman-teman mungkin seandainya tiang sudah pensiun nanti namanya manusia Pak ya ada batas kemampuan lahan LPD itu mundur kan, itu prinsipnya pengesing kita sudah 30 tahun menggali kepercayaan atau disia-siakan itu motivasi tiang Pak. Masalah tidak saya diikutkan lagi LPD tidak masalah, yang penting ke depan LPD bagaimana lebih baik daripada tiang. Karena ngurus LPD jangan terlalu dipintarin. Jangan terlalu pintar, itu prinsipnya. Yang penting bisa baca neraca, bisa dapat kredit, dapat Pak. Dan di mana kita kekurangan, ambil hari itu, jangan menunda-nunda. Karena ini selisih kadang-kadang pasti Pak. Selisih lagi 500 rupiah di mana? Karena neraca kan tidak boleh gitu Pak, ada selisih. Alih-alih, kadang kan sampai sore, akhirnya ketemu teman-teman itu kan, ya kalau udah ketemu masalah, plong dah dia kerja, ayo pulang semua gitu. Memang saya lahir di tahun 64 di Tegal Cangkring sini lahir. Dia seorang petani. Kemarin dulu bapak saya sih memang punya lahan penggarap, istilahnya nanggap ya. Itu karena situasi namanya kesulitan itu dijual lah oleh biar tidak ribut, warisan sedikit dijual biar sama-sama dapat dijual. Sekarang semenjak dijual tanah itu bapak Tianga petani penggarap. Nah itu sambil dia ngayah di pura jadi pemangku. Nah, lama-lama karena sudah istilahnya di sawah nih berat, berhenti dia bekerja. Tiang dibekali hanya 2 kerbau Bu, dibekali kerbau dengan kakak. Nih ini selamatkan warisan. Kerbau itu dulu kan untuk membajak Pak ya, untuk membajak istilahnya mencari nanggap upah, mencari upah. Diserahin 2 kerbau dengan kakak Tiang ikut aja Pak. Tiang nggak berpikir Kengken juga kali hidup ke depan. Cuma berpikir Kengken pengidang makan besok. Bagaimana bisa makan besok? Itu Pak dulu. Kita memang Tiang dalam keadaan hidup dalam keluarga di bawah dulu Pak. Di bawah sampai sekarang. Kita biasa-biasa kan. Tidak ada istilahnya dengan orang tua, dengan kakak-kakak biasa istilahnya kangen dia. Ayo ke ladang nyari rumput ke ladang semua. Nah, yang masih ingat gimana pada saat hujan deras Pak ya, nggak ada tempat teduh, kita di sawah Pak. Hanya sebatang daun pisang berdua ngangon kerbau Pak mencarikan rumput dia. Duduk dia Pak di jalan daun pisang gini, udah reda, yuk pulang. Artinya selama kehidupan Tiang dengan kakak tidak ada masalah, artinya tetap bagaimana menghadapi kenyataan hidup kita seperti ini. Jangan terlalu lihat orang punya mobil, waktu itu kan punya sepeda aja waktu tahun berapa tuh 70-an punya sepeda gayung itu udah bangga dulu kan. Kita masih heran kadang-kadang gini. Nah, saya dengan kakak
bisa ndak ngalah sepeda mani kita Pak, beli kita tenang kan. Akhirnya bisa Pak, di sawah niko panen kedelai Pak ya, panen kedelai bisa beli sepeda Pak. Oh artinya bisa pada itu sepeda sinking namanya, sepeda gayung tuh Pak. Pada saat itu punya sepeda aduh luar biasa kayanya Pak. Dulu ada Honda dulu, cuma waktu itu ada Honda Sundap aja kelihatan yang putar itu. Itu ya, artinya sampai dia meninggal kakak tetap berpesan baik-baik dengan apa yang kamu punya, apa yang kamu alami, jadikanlah pengalaman. Yang pengalaman baik bawa pulang, pengalaman jelek buang. Dari itu Tiang berpikir masih orang-orang tidak ada berpikir untuk jadi apa ya kan ragu mandi itu. Tetap masuk dulu Pak, masuk dengan berbagai macam musibah. Di tahun 76 kena gempa Pak, tertimbun sekolah Pak. Tahun 76 gempa Selirit itu kan di sini Jembrano keras Pak. Tiang kelas 4 waktu itu, pas jam 3 belajar, gempa luar biasa. Waktu itu bagaimana yang mengingatkan ya, pada saat puncak gempa tuh lapon-lapon sudah jatuh, gurunya masih bisa bergerak. Masuk dalam bangku, begitu masuk mana anak dalam bangku, preuk sekolahnya. Kita tertanam di bawah bangku. Ada jarinya syukur bangkunya kuat-kuat, bangku zaman Belanda ya jati semua. Aduh, bagaimana kita menceritakan orang 40 orang di kelas seperti babi Pak. Waduh. Ngeri Pak, ngeri. Apalagi di samping kaca pecah-pecah semua Pak. Syukurnya lagi ada syukurnya lagi. Syukur agak siangan Pak. Akhirnya para orang tua tuh bisa bekerja menyelamatkan anaknya Pak. Membawa lingis, memotong. Nah, di Tegal Cangkring tidak ada musibah, artinya sampai meninggal dunia pada waktu itu gempa tahun 2000. Cuma kita ada luka. Wah, ngeri pengalaman itu Pak. Jangan jadi kita ingat. Namanya orang tua Bu ya, kadang-kadang di saat mungkin anaknya bandel pasti berjewer Bu. Tapi di saat itu sayang luar biasa Bu. Saya dengan bapak, karena dia bapak saya ya, jadi panutan dalam hidup dia. Dia tidak pernah artinya berpikiran yang macam-macam enggak. Ada dan tidaknya sama-sama. Pada saat ada jangan kamu bangga, di saat tidak jangan kamu sedih gitu. Tetap antara namanya hidup, antara ada dan tidak, ya dan ikhlas itu pasti nanti akan ketemu. Tiang tidak pernah juga berpikir gitu ya. Cuma Tiang kok pas tamat SMP ditanyain gitu. Begitu masuk gitu. Kita mau belajar lagi. Kengken namun mau mampu kan waktu itu kan bayar sekolahnya, ada sekolah gratis. Namun mau mampu kan Bapak artinya usahakan namanya pendidikan harus dicapai, jangan seperti bapak, jangan seperti kakak-kakak tamat SD. Akhirnya dengan bekal itu Tiang berusaha kan belajar. Kebetulan pas tamat SMP dia diajak ke Pasar oleh kakak Misang di Bandung kan, masuk sambilan bantu itu Bandung. Sana ada sekolah Pak. Tapi Tiang basicnya jurusan dia kakak Misang saya pintar. Kalau dicarikan SMA pasti akan kuliah lagi gitu ya. Kejuruan jangan carikan Pak. Yang guru jalan gini, jalan Melati, guru jalan gini, jalan Kamboja tuh SPG di sana. Udah tamat di sana, ada lagi kakak nih, ayo sambil jalan, mau ngonor gitu, mau ngajar. Kan tamat SPG kan harus basicnya guru. Dicarikanlah SD Anugerah Pak, sambil Anugerah. Lama-lama, luar biasa disiplinnya Anugerah. Yang sambil kuliah juga di sorenya. Akhirnya tamat tahun 90 sudah, IKIP PGRI 90 sudah, masih yang di sana. Lah itu ya namanya kawin. kawin punya anak di rumah, disuruh pulang lah dengan tokoh-tokoh ini desa, ikut membangun desa. Nah sampai sekarang yang membangun desa, yang desa kita yang kita cintai Tegal Cangkring ini gimana, dulunya kakek tokoh
sampai sekarang biar ada panutan lah di desa gitu masih sekarang. Tiang dalam hidup niki kan tetap tidak lepas dengan yang di atas, Pak. Pada suatu saat mungkin masalah kita lebih berat dari apa yang kita sudah minta dengan doa. Kadang-kadang musibah lebih berat, Pak. Pasti nih, Pak. Pada tiang jujur, musibah yang alami seperti yang sampaikan tadi itu lah. Bulan Juli sebelum COVID ini, rasanya kalau tidak salah 5 tahunan dah, Pak. 5 tahunan itu dah seperti ini. Saya mendadak, saya nyetir mobil bawa tenaga ke sawah mau kerja. Pas hujan balas, Pak, deras hujannya. Kan saya gini, kok kabut gini, tahu aja begitu hilang hujan, Pak. Ini mata tiada, Pak, tidak bisa ngelihat satu nih, tidak bisa ngelihat kabur, sampai saya diam di pinggir. Tenaga ada bani nanya, kenapa Pak ditumban tidak? Terus yang ditutup mata satu yang sakit nih, akhirnya sampai di Jawa, Pak, tujuan yang sampai di sana yang cek adik ini mata saya tutup bagus satu, kalau sudah buka gini semua orang banyak, orang 1 3 orang 3 9 kelihatan, Pak. Nah itu saya nggak berani bawa mobil pulang, Pak, taruh di sawah, panggil anak saya. Nah itu kok gini mata saya ya, artinya pulang saya mungkin kena ukuran kaca berubah, langsung tiang ke optik optical, cek mata, nggak ada masalah, dikasih kaca ini, oh ini yang cocok, Pak, sudah pakai. Baru saya keluar, kok tambah parah, Pak. Lampu stopan, mobil-mobil yang di lampu stopan jalan sendiri 3 iringan gini, Pak. Oh, Pak, nggak cocok nih, Pak, masih kan. Disarankan ke dokter. Coba cek ke dokter, Pak, biar nanti tidak salah kan, disalahkan kacanya. Di dokter dipunis lah untuk rujuk ke Sanglah. Sudah berapa kali ke rumah sakit Bunda tuh, 5 kali, tidak ada perubahan juga. Disuruh rujuk ke Sanglah. Di Sanglah pas COVID, Pak, ini tidak ada berani orang ke rumah sakit tuh kan, hati-hati. Gimana mengobati mata saudara? Langsung yang observasi oleh dokter, ahli dokternya. Seperti bola saya, Pak. Ini mengatakan ini mengatakan itu. Sampai saya tanya, apa penyebab sakit sana? Apa namanya sakit sana? Tidak bisa dia, Pak. Tidak bisa dia kasih tahu. Pasrah, Pak. Pertama pasrah, Pak. Kita pasrah kemana? Pasrah bukan dalam arti diam, Pak. Kemana kita runding dengan coba ke orang pintar, coba ke seice dengan artinya diobati sambil jalan antara nunasice dengan rohaniawan, kita berobat. Rumah sakit tetap juga bertiga nih yang jalanin. Nah, disarankanlah oleh rohaniawan, coba kamu jam 12 tetap meditasi, sembahyang ke 12 malam, Pak. Artinya dari saran ikut yang, Pak, setiap jam 12 atau harus nunggu jam 12 bergadang. Ya. Artinya untuk pada saat itu yang lupa diri mungkin sudah sudah diberikan jalan mungkin oleh leluhur. Lupa diri yang, Pak, sembahyang sendiri dia baca. Semua alam-alam gaib tuh kelihatan di depan saya, Pak. Saya ditarik, ada Kak Wong Sama datang ke hadapan saya, tapi cuma dia nari di hadapan saya. Di hadapan saya nari, setelah itu lihat saya mati dia. Pada itu besoknya Tiang kan hadir ke orang pintar, Pak Tiang itulah penyakit Anda. Itulah penyakit Anda. Itu penyakit dari leluhur orang. Orang. Bagaimana? Itu saya tidak berani mengatakan. Sebenarnya Anda ini bukan karena penyakit lari dari mata asli. Ini buatan orang itu, Pak. Buatan orang. Apa alasannya? Inilah LNPD alasannya, Pak.
kita hidup ini 50% tuntunan dari sana. Karena apa? Leluhur itu artinya dia itu sebagai pengawas ya. Pengawas ini ibarat pengon bebek, gembala itik. Yang gembala itu berapa banyak itik yang kalau sudah si gembala ke timur pasti ke timur. Pasti gitu. Itik yang kita benar hidup seperti itik yang digembala di sawah. Kemana arah leluhur mengatakan pasti ke sana. Kita kadang-kadang dijebak oleh leluhur, mungkin dicobaan. Pada saat di rumah kena sakit begini, itu mungkin yang percaya dengan karma Pak, karma leluhur kita belum selesai, kita yang nanggung. Yang bagaimana sakit orang, kok jangan Pak, tidak pernah nyesel menghadapi sakit siapapun, tidak pernah. Apalagi mati di sana, tidak pernah Pak. Kadang-kadang orang mati menitiang enggak, itu sudah jangan ditangasi. Apalagi pas kematian bapak itu aneh sekali Pak. Pada saat itu aja opnamo ke Wongayo Pak. Segar di sana 100% segar, udah bisa tiang sampai bayar kaul tiang Pak. Mada bapak segar mesangi naik dokar keliling Gajah Mada waktu itu sampai Menang Maning Pak. Setengah hari keliling naik dokar dengan bapak saya karena sembuh Pak. Dan jalan-jalan Gajah Mada naik dokar, langsung ke Tirumnas Menang Maning. Pada saat itu belum sekarang seperti sekarang, Menang Maning masih jarang rumahnya pada saat itu tahun berapa. Itu sampai di rumah lagi kumat Pak. Itu kesakitnya bukan juga karena sakitnya mereka, sakitnya karena titipan. Sampai di rumah batuk-batuk lagi. Sampai nyesal dan mau dan pasar lagi aja. Nah, coba ke rohani dulu, kerohanian nyawa aja. Udah siap Pak. Mau nyaluk baju, sudah jalan. Sudah habis mandi bapak saya. Nah itu pakai sarung, matinya berdiri Pak. bukan di dalam dipan, berdiri udah pakai sarung gini. Gitu. Sampai saat sekarang mungkin dia sudah punya dosanya diambil. Sampai sekian kerja kena hukuman. Jangan nangis yang Ya harapan dia cuma gitu satu Pak nggih. Bagaimana kita meyakini hidup kita sendiri Pak. Kita yakin dengan hidup Pak. Jangan dengan keyakinan orang lain kita yang bawa. Keyakinan kita gimana? Jangan yakin kita besok harus yakin, jangan pasrah. Hari ini kita kemana? Harus yakin gitu. Walaupun gagal Pak. Dengan yakin itu dengan kata yakin tidak akan pernah putus asa Pak. Seperti tiang kalau di sawah nggak salah contohnya. Kena banjir tanaman yang pernah mau sudah menjelang panen kena banjir. Kalau itu ditangisin tidak akan berlanjut Pak. Maunya kena musibah, rugi dah itu 100% rugi Pak. Besok ada jalan untuk lagi mendapatkan sesuatu Pak. Yang untuk LPD nanti untuk mungkin anak cucu ada ya, bagaimana bisa menjaga nama LPD Desa Tegal Cangkring lebih baik daripada yang dipimpin oleh tiang. Jangan sampai setelah tiang nanti tidak ikut di LPD, justru LPD kita mulu. Kan banyak begitu Pak. Pintar belum tentu bisa Pak gitu. Karena yang kadang-kadang antara pintar dan bisa itu memang kata berbeda Pak. Saya pintar mengelola keuangan, tapi bisanya pintarnya sampai di mana? Mungkin pintar membohongi dirinya sendiri, membohongi keramo. Memang dalam hidup sehari-hari pada masih hidup ke yang leluhur yang meninggal. Siapa yang kita paling sayang pasti sering muncul Pak. Yang jalan sudah secang yang berusaha sembahyang red. Kok bapak saya datang seolah apa yang mereka bawa saat mati Pak. Baju kaos dengan sarung batiknya. Saya ini lihat kata dari pintu, dia hadir di sini. Tiang ibu tiang kakak meninggal, yang ini ya tidak ingat dalam gini, tidak begitu. Tapi bapak tiang niki terus Pak ikuti.
LP-nya kita cangkring.